Dari aspirasi jadi kontroversi. Dugaan adanya aliran uang kepada mahasiswa usai pertemuan dengan Wakil Presiden RI memantik pertanyaan, apakah ruang dialog mahasiswa dengan negara sedang diuji atau justru legitimasi kampus yang dipertaruhkan. Di tengah tuntutan internal dan sorotan publik, muncul persoalan tentang etika representasi, independensi gerakan mahasiswa, serta batas antara fasilitasi dan konflik kepentingan. Untuk membahas lengkapnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Wakil Rektor 3 Universitas Bung Karno, Daniel Panda, juga bergabung bersama kami ada pegiat anti korupsi Tama Satria Langkun. Selamat sore Mas Tama dan juga Pak Daniel. Selamat sore Mbak, selamat sore Pak Daniel. Ya, saya ke Pak Daniel terlebih dahulu. Pak Daniel, apakah pertemuan dengan Wapres tersebut membawa mandat resmi organisasi atau ini bersifat perwakilan personal? Ya, sesuai dengan pernyataan kami hari ini, kami menegaskan bahwa tidak ada mandat yang diberikan oleh universitas, juga tidak ada izin, tapi itu hak mahasiswa untuk menyatakan kebebasan ekspresi, sehingga tidak membawa nama Universitas Bung Karno. Nah, itu sebelumnya bagaimana penunjukan, maksudnya mekanisme penunjukan mahasiswa yang hadir dalam audiensi tersebut? Itu murni keputusan organisasi atau bagaimana itu mekanismenya, Pak Daniel? Ya, saya jelaskan dulu kronologisnya ya. Jadi mereka itu memang pada hari Senin tanggal 15 melakukan aksi unjuk rasa ke arah istana. Ya. Sempat di blokade di Tugu Tani, tapi setelah proses negosiasi mereka bisa tembus ya. Dan menurut pengakuan dari teman-teman BEM Fakultas Hukum, ya, jadi pihak istana Wakil Presiden mengajak mahasiswa untuk berdialog. Awalnya mereka meminta Pak Wapres untuk bisa datang ke lokasi, tapi tidak diizinkan oleh Pas Pampres, maka terjadi kesepakatan, akhirnya 13 mahasiswa UBK dan 2 mahasiswa dari Husni Tamrin itu pergi untuk bisa bertemu. Jadi itu spontan ya, spontan dari mahasiswa ya, untuk bisa beraudiensi dengan Wakil Presiden. Jadi juga tidak ada arahan, tidak ada petunjuk dari pihak universitas. Jadi itu memang betul-betul murni dari keinginan mahasiswa yang bersangkutan. Ya Pak Daniel, kan kampus ini sudah menonaktifkan ketua BEM ya, ketua BEM FH maksud kami. Ini apa dasar pertimbangan keputusan ini dan apakah langkah ini sudah efektif untuk memulihkan kepercayaan mahasiswa terhadap organisasi? Ya, ini juga kan karena tuntutan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa UBK itu mayoritas tetap pada porosnya, idealisme dan juga nilai-nilai etik dan moral. Dan tadi malam terjadi diskusi terbuka dan salah satu tuntutan dari sebagian besar mahasiswa adalah menonaktifkan kepengurusan BEM, terutama pada oknum-oknum yang diindikasi dari pengakuan mereka menerima aliran dana. Nah, oleh karena itu kami Universitas Bung Karno sudah membentuk tim investigasi. Nah, dalam proses penyelidikan ini tentu supaya bisa efektif berjalan, maka tentu kami harus nonaktifkan mereka, ya, dan juga nanti mereka tidak bisa lagi mengklaim sebagai pengurus BEM, ya, supaya untuk aspirasi ke depan itu murni benar-benar perjuangan dari aspirasi mahasiswa. Jadi dasarnya seperti itu, Mbak. Baik, saya ke Mas Tama. Mas Tama, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan peristiwa ini? Ya, tentu saja yang paling pertama Mbak, kita apresiasi kepada Sivitas Akademi di UBK karena melakukan langkah cepat, kemudian juga sudah melakukan pendalaman di internal, bahkan mengambil sikap untuk menonaktifkan. Itu hal yang paling penting, yang paling pertama. Yang kedua Mbak, dalam kaitannya perkara ini tentu saja ada positif, ada negatif. Kalau bicara soal negatifnya, ya namanya gerakan mahasiswa itu kan biasanya bagian dari upaya dari kelompok muda untuk memberikan masukan, perbaikan, kritik dan lain sebagainya. Tapi ketika ini terjadi, tentu saja ini menjadi delegitimasi bagi gerakan mahasiswa.
Artinya stigma kemudian mahasiswa bisa dibeli, kemudian gerakan mahasiswa tidak original, ini menjadi salah satu dampak negatifnya. Tetapi saya tetap yakin, Mbak, ketika kemudian ini juga berjalan secara internal, ada positifnya. Positifnya apa? Tentu saja ini mendorong transparansi di internal Ormawa sendiri, organisasi mahasiswa sendiri. Ketika kemudian terungkap sendiri, ada gerakan dari internal, itu kan sebetulnya juga hal yang positif untuk menetralkan kembali, mensucikan kembali gerakan dari kelompok mahasiswa. Karena kemudian ada respon dari internal. Kemudian juga ketika ada nonaktif, tentu saja ini bicara soal regenerasi. Artinya ada pergantian di internal sudah pasti. Karena biar bagaimanapun, ada atau nggak ada peristiwa, organisasi mahasiswa tetap harus jalan dimanapun, di kampus manapun. Nah, ini bagian dari regenerasi menurut saya ketika kemudian proses internalnya berjalan. Nah, yang paling terakhir ya tentu saja ini bagian dari penguatan budaya akuntabilitas. Itu dari positif dan negatifnya. Soal politiknya tentu saja ini juga menimbulkan banyak persepsi. Tetapi sebelum lebih lanjut soal politiknya, hal yang paling penting, Mbak, adalah untuk melakukan pendalaman informasinya. Bagaimana kebenarannya, berapa angkanya, siapa yang ngasih, motifnya apa, sehingga kita bisa lebih adil dalam menilai gerakan mahasiswa. Mungkin demikian, Mbak. Iya, ini kan memang sudah diakui ya bahwa Ketua BEM ini menerima uang. Ini bagaimana membedakan apakah ini uang operasional, uang fasilitas kegiatan, dan adanya dugaan konflik kepentingan. Ini bagaimana nih, Mas Tama? Ya, Mbak, informasi yang kita terima menurut saya baru sepenggal. Ada pengakuan dari pihak-pihak yang kemudian kita anggap sebagai adik-adik oknum ini, kan kemudian disampaikan itu untuk bagian dari pertemuan dengan Pak Wapres, kemudian diberikan oleh oknum kepolisian. Ini kan informasi-informasi yang kemudian perlu diklarifikasi. Betul nggak dikasih itu? Kemudian siapa yang kasih? Ketika kemudian betul dikasih, yang paling pertama dilihat adalah ini anggaran dari mana? Anggaran apa? Kalau kemudian dia anggaran yang kemudian resmi dari negara, jadi masalah dia. Karena kan tidak ada nomenklatur dalam penganggaran kita untuk memberikan ongkos kepada mahasiswa. Tetapi kalau kemudian itu adalah uang dari pihak-pihak tertentu yang tidak ada hubungan sama negara atau keuangan negara, maksud saya, tentu saja nggak ada masalah, Mbak. Itu nggak ada yang masalah, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi dampaknya yang saya bilang tadi, ini bukan benar salah, tapi etis nggak etis. Jadi bicaranya etika. Kemudian etikanya betul nggak mahasiswa menerima uang kemudian gerakannya berhenti? Itu kan secara moral itu nggak etis. Tapi salah nggak? Ada pidananya nggak? Saya rasa nggak ada perbuatan pidana yang terjadi di sana. Tapi lagi-lagi kesimpulan saya tentu harus berdasar dengan fakta ini yang kemudian kita harus dalami itu. Kan nama-namanya belum clear tuh, Mbak. Misalnya kepolisiannya betul nggak? Siapa namanya? Jabat di mana? Dinas di mana? Kemudian ada asumsi ini Pak Wapres kemudian segala macam dianggap terlibat, kan juga masih prematur. Betul nggak? Kalau Pak Wapres terima mahasiswa, wajar-wajar aja. Mahasiswa demo ke jalan, wajar-wajar aja. Namanya gerakan mahasiswa, kita bisa lihat di internal mereka bisa memberikan masukan, di eksternal mereka bisa demonstrasi gila-gilaan. Itu semuanya sah dan boleh-boleh saja, sepanjang semua punya integritas dan semuanya terkoneksi dengan baik. Apa tuntutannya? Apa perubahan yang mau dilakukan? Baik. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Pak Daniel. Pak Daniel, dalam konferensi pers kan muncul adanya pengakuan penerimaan uang yang berasal dari aparat. Nah, ini pihak kampus apakah melakukan investigasi internal dari pengakuan tersebut? Ya, itu seperti saya katakan tadi, kami akan membentuk tim investigasi, tapi memang kami tetap fokus pada etik ya dan moralnya ya. Jadi untuk ranah hukum memang kami belum masuk ke arah sana. Ya, jadi itu kan di luar kewenangan kami sebagai Bung Karno. Sehingga nanti kami akan panggil beberapa oknum mahasiswa, karena menurut pengakuan dia memberikan ke beberapa pengurus ya, jumlahnya sangat terbatas. Lalu tadi malam terungkap 5 nama termasuk Ketua BEM Fakultas Hukum. Nah, ini yang kita akan panggil untuk memastikan proses seperti itu, sehingga pada saat pengambilan keputusan dari pihak kampus, kita akan melihat derajat kesalahan dari setiap oknum mahasiswa tersebut. Tentu akan berbeda-beda dari setiap mahasiswa.
Baik, Pak, ini kan banyak mahasiswa yang khawatir kasus ini membuat seluruh gerakan mahasiswa dicap transaksional. Apa langkah kampus untuk memulihkan kepercayaan publik? Ya, yang paling utama tadi kan kami sudah lakukan nonaktifkan kepada beberapa orang, dan juga tentu ada sanksi yang harus kita jatuhkan, karena ini kan awalnya semua gerakan mahasiswa kan kita anggap murni ya, sehingga memang seperti ungkapan tadi, ini kan kita meminta ada forum pertanggungjawaban. Nah, itu dilakukan tadi malam ya, dan Oknum BEM bisa melakukan itu, sehingga komitmen UBK itu memang untuk menjaga moral ya, etika ya, perjuangan mahasiswa itu betul-betul di jalur yang benar. Jadi memurnikan gerakan mahasiswa. Oleh karena itu ada satu poin penting yang kami katakan tadi, kami menolak ya pihak-pihak luar yang menunggangi ya aksi mahasiswa ini, sehingga perjuangan mereka ini kan sepertinya kesannya gampang dibeli dan lain sebagainya, tapi kan tidak seperti itu. Jadi di UBK mayoritas itu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Karena itu mengapa terjadi kejadian kemarin, karena mayoritas mahasiswa UBK itu tidak menerima pimpinan BEM menerima aliran dana tersebut. Nah, ini harus kita jaga, dan kita juga akan, karena ini juga tuntutan mereka kepada kami, sehingga kita ingin memulihkan organisasi kemahasiswaan di UBK dan juga menjaga perjuangan mereka itu sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral. Kira-kira sanksinya apa, Pak? Ya, belum kita tahu. Jadi nanti sesuaikan, ada setiap ya, ada kan sanksi ringan, sedang dan berat. Berat kan itu sampai ke drop out kan, ya, tapi kita belum tahu kan, ini dalam proses. Tapi biasanya karena sebelumnya kami UBK juga ya, ada beberapa kali melaksanakan putusan-putusan ringan, sedang atau berat kalau mahasiswa melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan atau peraturan kampus ya. Baik, Mas Tama, apakah fenomena seperti ini itu tuh hal yang baru atau punya pola historis sebenarnya dalam relasi mahasiswa dengan penguasa, dan seberapa besar potensi kasus ini menggerus legitimasi gerakan mahasiswa secara umum? Ya, tentu saja Mbak, kalau bicara soal bagaimana mahasiswa yang terkooptasi, mahasiswa yang bisa dihentikan dengan macam-macam, ada tawaran uang ataupun ancaman, itu kan suatu hal yang biasa terjadi. Tetapi lagi-lagi, kalau mahasiswanya punya sistem internal, dia akuntabel, dia bisa menjaga proses di internal, itu akan mengamankan mereka dan kemudian memurnikan kembali gerakan mereka. Apa dampaknya? Kalau dampaknya menurut saya ini hanya bagian dari berita yang kemudian viral, menunjukkan bahwa kemudian mahasiswa juga tidak rawan, tidak semuanya murni, ada juga yang punya catatan, tetapi lagi-lagi mekanisme penghukuman, sanksi, exclude dari gerakan mahasiswa itu membuat gerakan ini kembali ke jalannya. Nah, yang kemudian membuat besar adalah soal implikasi politiknya, karena ada pertemuan dengan Pak Wapres, ada pihak-pihak lain yang kemudian juga menganalisa, kemudian memberikan penilaian, apalagi menghadapi media sosial, netizen yang kemudian kemana-mana penilaiannya. Maka dari itu tetap kita berharap bahwa kita berpegang teguh pada fakta, informasi yang sahih, yang solid begitu. Jangan sampai kemudian kita terbawa situasi yang kemudian malah membuat gerakan teman-teman ini menjadi semakin delegitimasi. Itu yang harus kita lawan. Dan kemudian atas peristiwa ini Mbak, saya berharap teman-teman mahasiswa lainnya itu kemudian tidak putus asa, tetap bergerak, tetap berikan kritik yang membangun, karena tetap negara ini butuh masukan, butuh pengawalan dari kaum-kaum muda. Itu yang menurut saya penting, Mbak. Nah, tapi menurut Mas Tama, apakah ke depannya publik ini akan cenderung mengeneralisasi tindakan segelintir orang menjadi wajah seluruh mahasiswa? Generalisasi itu suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, Mbak. Ini perkaranya viral banget. Ada di mana-mana, ada di pemberitaan, ada di platform berbagai macam media sosial, sudah pasti itu. Tapi lagi-lagi, hanya waktu yang kemudian bisa menguji konsistensi mahasiswa ini. Apakah kemudian ketika ada duit di situ, semuanya berhenti? Kan faktanya enggak. Teman-teman tetap bergelombang kok, tetap berdemonstrasi kok. Jadi menurut saya, yang kemudian bisa menguji soal kepercayaan publik, ini adalah soal konsistensi. Jadi sepanjang teman-teman masih konsisten, tidak kemudian gara-gara ada uang di situ, kemudian si A diam, Universitas B diam, semua diam, itu saya rasa itu akan kemudian mendelegitimasi. Tapi harapannya Mbak, kita udah terlihat, teman-teman dari UBK, mahasiswa sendiri nuntut kok.
itu BEM-nya nonaktifkan, ada yang minta nilainya dikasih E, itu kan artinya di internal sendiri resah, Mbak. Jadi saya tetap masih ada optimisme kepada gerakan mahasiswa, terutama juga teman-teman di UBK, mahasiswa UBK. Mas Tama, tapi kenapa isu ini langsung dengan cepat memantik kemarahan publik ini? Apakah karena terkait dengan tokoh tertentu, misalnya Mas Wapres, atau kenapa ini? Yang paling pertama, Mbak, situasi yang dirasakan oleh masyarakat kan sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Fakta, ada kenaikan BBM, kemudian ada macam-macam isu yang kemudian muncul. Ada juga misalnya soal kita dalam situasi yang defisit dan lain sebagainya. Ini kan kemudian menjadi harapan. Gerakan mahasiswa ini harapan. Ayo kita sama-sama dampingi pemerintah. Kita kasih masukan, kita kawal. Yang nggak benar kita kritik, yang bagus kita puji. Itu kan sejatinya mahasiswa. Dia menjadi mitra kritis bagi pemerintah, bagi negara. Nah ini yang kemudian kenapa jadi viral ya, karena memang situasi semua sedang tersorot ke sana. Ini harapan kita ini, Mbak, teman-teman mahasiswa ini, Mbak. Harapan semua orang. Ketika ada satu yang kemudian melenceng, sudah pasti semua mata akan ke sana. Semua ketikan jari di media sosial juga akan ke sana. Ya sudah pasti akan viral. Tapi lagi-lagi saya kembali kepada mekanisme internal mahasiswa yang menurut saya sampai dengan sore ini semuanya masih berjalan. Jadi kekhawatirannya ada, tapi tidak perlu berlebihan. Saya percaya gerakannya masih terus akan membantu negara kita menjadi lebih baik. Pak Daniel, apakah kedepannya ini akan ada aturan baru terkait dengan pelaporan pertemuan eksternal ataupun penerimaan fasilitas oleh organisasi mahasiswa ini untuk kedepannya? Ya, pasti kita akan mengevaluasi untuk tata kelola di organisasi kemahasiswaan. Kita juga akan mengawal seluruh prosesnya. Tapi kami memang tidak pernah kami Hos Bung Karno itu DNA-nya adalah DNA untuk mengkritisi pemerintah. Selalu siapapun pemerintahnya, mahasiswa UBK itu pasti akan turun ke jalan gitu. Oleh karena itu mengapa juga UBK dipilih dalam tanda kutip mahasiswanya untuk bisa ditunggangi untuk proses-proses seperti ini. Oleh karena itu ini menjadi bahan evaluasi. Ke depan kami akan evaluasi, akan berkoordinasi untuk supaya dalam aksi-aksi unjuk rasa ke depan, karena ya pasti mahasiswa UBK tidak akan pernah berhenti tidak akan pernah berhenti, tidak pernah untuk menyelesaikan masalah ini. Pasti ke depannya kita akan tetap mengawal, menjaga supaya ini kan memang hak dan kebebasan mahasiswa ya. Jadi tidak bisa lagi era-era sebelumnya yang selalu dilarang dan lain sebagainya. Jadi kita tidak pernah jadi sekali lagi Universitas Bung Karno, kami rektorat tidak pernah mengintervensi gerakan mahasiswa. Walaupun saran saya ke mereka kalau mau unjuk rasa, ya tolong dijaga aman, damai jangan anarkis, itu aja. Silakan ya. Jadi itu selalu kami Jadi ya kami menghimbau dengan adanya kasus ini kepada seluruh masyarakat supaya tidak mengeneralisasi bahwa semua mahasiswa seperti ini kan hanya beberapa oknum yang akhirnya bisa mencemari gerakan mahasiswa. Ya saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak Daniel, maaf saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu ini Ketua BEM FH itu kan sebelumnya mengatakan menerima 20%. Itu sekitar yang benar itu 20% atau ada juga yang mengatakan bahwa total itu 300 juta. Yang benar ini informasi yang didapatkan oleh pihak kampus, dana yang diterima itu berapa sebenarnya? Ya, dari pengakuan yang bersangkutan secara pribadi ke saya langsung berdua Pertama kan kita ada 3 pertemuan dengan tadi malam Waktu dengan saya secara pribadi, karena berdua dia terbuka semuanya. Jadi itu memang dia menerima langsung uang cash 20 juta. Ya 20 juta, jadi bukan 20% atau bukan 200 juta atau bukan 300 juta. Jadi kami memastikan dia menerima 20 juta dari alumni, dan dari alumni itu yang menyerahkan kepada alumni adalah oknum anggota kepolisian. Dan dari 20 juta ini dia membagikan ke beberapa rekannya, dan itu sudah ada dalam catatan-catatan yang beredar di media sosial seperti itu. Nah, setelah itu pertemuan kedua juga dia menyatakan seperti itu dengan pimpinan fakultasnya, dengan dekan dan lain sebagainya. Jadi itu pengakuan dari yang bersangkutan kepada kami. Maaf Pak, ini
dia mendapat dari alumni, bukan dari aparat langsung berarti? Ya tidak dari aparat langsung, dari alumni ya. Alumni, ya. Apakah disebutkan nama alumninya siapa? Kalau tidak salah dalam tadi malam itu sudah disebut ya, sudah lupa namanya tapi sudah disebut. Ya kalau dalam beberapa rekaman yang beredar itu sudah disebut nama yang bersangkutan ya. Berarti alumni Fakultas Hukum UBK juga? Yes, ya betul sekali. Baik. Terakhir saya ingin ke Mas Tama. Mas Tama, bagaimana untuk menjaga agar gerakan mahasiswa dan aspirasi ini tidak berubah menjadi transaksi? Yang paling pertama Mbak, ini saya berharap teman-teman mahasiswa itu mengetahui mahalnya gerakan mahasiswa. Jangan dibuat murah, gara-gara uang 20 juta kemudian semuanya selesai. Itu yang paling penting. Ini gerakan nggak ternilai. Yang kedua Mbak, ini yang paling penting adalah teman-teman itu harus saling jaga. Saling jaga itu gimana? Ya saling jaga kalau ada kemudian tindakan anarkis, ingatkan. Kalau ada misalnya intimidasi, ingatkan. Termasuk kalau ada pembagian uang yang kemudian itu kemudian menciderai nilai-nilai perjuangan, juga saling jaga, saling mengingatkan. Karena itu yang paling tepat. Kalau kemudian kampus diminta mengkontrol Mbak, nanti akan dianggap kampus intervensi. Karena tridharma perguruan tinggi itu Mbak, itu yang paling pertama soal pengabdian kepada masyarakat harus independen. Nah itu yang paling penting. Yang kedua, ini juga untuk masyarakat. Jangan kemudian juga langsung mendiskreditkan. Tolong pelajari faktanya. Karena katakanlah adik-adik yang menerima uang itu kita anggap salah. Tapi dia tetap punya masa depan Mbak. Sanksi harus proporsional. Jangan kemudian justru malah menghancurkan masa depannya. Itu juga harus kita jaga. Jadi ini penting. Termasuk yang paling terakhir, netizen tetap kawal, tetap jaga, media juga jaga. Karena hanya itulah yang bisa menjaga mahasiswa. Kalau yang lain-lain, misalnya kepolisian menjaga, itu akan intervensi. Kalau kemudian universitas akan intervensi. Jadi biarkan dia murni, tapi harus menjaga nilai etika dan moral dan saling jaga di antara mereka. Baik. Itu mungkin. Baik, terima kasih Mas Tama, makasih juga Pak Daniel, terima kasih telah berbagi bersama kami, dan terima kasih juga atas waktunya di Sindo Sore. Sehat selalu. Pemirsa, sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno diserang kelompok pemuda tak dikenal di Jalan Kimia Menteng, Jakarta Pusat. Seorang mahasiswa terluka di bagian pelipis mata akibat terkena lemparan batu.